Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali karena program podcast TV Show bisa kembali hadir menemani dan juga menjumpai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Di mana dalam program ini kita akan membahas berbagai macam informasi yang akan kami sajikan dengan inspiratif dan juga dengan komunikatif tentunya. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai profesionalisme guru PAI atau Pendidikan Agama Islam di abad 21. Dan narasumber kita juga sudah hadir saat ini, yaitu ada Kaprodi dari Pendidikan Agama Islam UMJ, yaitu Bapak Adlan Fauzi Lubis MPDI. Assalamualaikum Pak Adlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pini. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Adlan, kali ini kita akan bincang-bincang tentang profesionalisme guru PAI di abad 21 ini ya Pak ya. Tentunya untuk bisa menghasilkan guru pendidikan agama Islam yang profesional, ini banyak sekali nih tantangannya ya Pak ya. Betul. Seperti misalnya sekarang ini kita sudah memasuki era digital, di mana ada kesenjangan digital juga tentunya mungkin di antara yang ditemui para pendidik gitu. Terus juga ada kesiapan SDM dan juga metode pengajar, seperti metode mengajar untuk anak didik. Nah, sebenarnya Pak, untuk menghasilkan ini guru PAI yang profesional di abad 21 ini nih, aspek-aspek apa saja sih yang harus diperhatikan, dimiliki dan juga dikuasai oleh calon-calon pendidik dari pendidikan agama Islam ini? Baik, terima kasih Mbak Pini pertanyaannya. Pertama saya ingin menyapa para pemirsa TVmu dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terkait dengan profesional guru PAI, pertama kita lihat undang-undangnya secara regulasi. Jadi undang-undang guru itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang UUGD namanya, Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana kompetensi guru itu ada 4. Pertama ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi profesional itu kemampuan guru untuk memahami materi secara keilmuan, apa yang disampaikan, apa yang dibahas materinya, seperti apa materi itu dikemas, itu profesional. Lalu ada kompetensi pedagogi, di mana kemampuan guru untuk merancang proses pembelajaran, mulai menyiapkan yang namanya RPP. RPP itu rencana pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP itu adalah rencana pembelajaran yang dibuat untuk 1 kali pertemuan. Jadi tugas guru itu ya membuat itu secara pedagogi. Selain RPP itu juga perkembangan dalam standar prosesnya itu mengalami banyak perubahan dari kurikulum ya. Kurikulum itu saya kira kurikulum yang mulai dari orde lama, orde baru sampai sekarang itu sudah kurang lebih ada 6 atau 7 kali perubahan kurikulum mungkin ya. Berubah-ubah kurikulum. Maka proses pembelajaran juga berubah lagi. Iya. Dulu kita ingat kurikulum 2013 ya yang disebut dengan Kurtilas. Maka Kementerian mengeluarkan yang namanya Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, di mana dalam itu terdapat salah satunya rencana pelaksanaan pembelajaran itu, di mana rencana pembelajaran itu terbagi 3 aspek yang harus dipahami oleh guru, mulai dari pendahuluan, lalu kegiatan inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan ini bagaimana guru bisa melaksanakan membuka pelajaran, mengabsen, dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti motivasi, orientasi, dan persepsi. Nah, ini banyak guru yang terkadang sepele dengan hal-hal yang teknis seperti ini. Dan ini harus benar-benar harus dikuasai oleh guru. Bagaimana guru melakukan motivasi,
Jadi ketika mengajar itu harus menjadi kesan pertamanya adalah awareness kepada siswa. Nah, guru PAI abad 21 itu ya harus bisa memberikan kesan yang awareness ketika lihat gurunya, bukan lagi guru yang membosankan gitu. Maka paradigma itu di abad 21 ini harus berubah dari lulusan kita, dan kita sebagai lembaga juga mengemas ya sebaik mungkin bagaimana menghasilkan prospek guru yang memang siap untuk kedepannya. Lalu kegiatan inti itu ada kegiatan bagaimana mengeksplor, mengelaborasi materi, menyampaikan materi, dan ada penutup, itu ada konfirmasi segala macam. Itu kegiatan namanya pedagogi. Ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kemampuan guru untuk berinteraksi, baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau guru dengan stakeholder. Jadi guru itu ya tidak apa istilahnya harus mampu berkomunikasi. Nah, itu kompetensi sosial. Dan ada kompetensi kepribadian, kemampuan guru untuk bisa menjadi uswah. Jadi kalau gurunya introvert, diam gitu kan, maka juga siswanya tidak respect ya. Nah, jadi guru harus memiliki kepribadian yang bisa dijadikan uswah kepada siswanya. Karena di dalam kurikulum ada namanya hidden, itu disebut dengan hidden kurikulum. Di berbagai penelitian di barat, hidden kurikulum itu bisa membentuk karakter. Nah, jadi kompetensi guru di dalam kepribadian ini penting. Bagaimana guru itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswanya, lalu guru memberikan afirmasi kepada siswanya. Ini kepribadian. Ini 4 kompetensi yang kiranya secara regulasi ya. Nah, proporsionalisme di abad 21 juga ada pendapat-pendapat yang bisa kita kutip gitu. Misalkan pendapatnya HR Tilaar, bagaimana menjadi guru PAI di abad 21. Beliau menjelaskan pertama itu guru harus mampu atau memiliki kompetensi kedewasaan dan kematangan, maturity. Itu. Jadi guru itu harus benar-benar memiliki kematangan baik fisiknya ataupun psikisnya. Jadi guru itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of value, transfer of akhlak. Iya. Karena tantangan sekarang mengajar itu dengan perkembangan yang begitu cepat gitu ya. Terutama perkembangan teknologi itu membuat tantangan yang berat bagi guru. Kita dihadapkan dengan siswa-siswa yang Gen Z yang bisa membuka akses internet dengan mudah dengan gawai gadgetnya. Lalu perilaku konsumtif ini juga menjadi tantangan. Karena memang perjalanan pendidik agama Islam dari Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi itu perjalanan politik yang luar biasa. Eksistensi pendidikan agama Islam kalau kita lihat historis itu luar biasa, konflik-konflik kepentingan interestnya berpengaruh. Nah, ini pertama itu proporsionalisme tadi secara regulasi, sekarang pendapat ahli. Yang kedua apa kata HR Tilaar? Yang kedua, guru harus mampu menguasai informasi dan teknologi. Ini yang saya kira kita tidak bisa dilepaskan ya dengan perkembangan zaman. Saya menganggap teknologi itu seperti 2 mata pisau. Baik, karena jangan sampai muridnya nih ternyata jadi lebih canggih nih, lebih paham teknologi, lebih pintar daripada gurunya gitu ya Pak ya. Nah ini nih penting sekali untuk diketahui dan juga dikuasai oleh guru pendidikan agama Islam. Betul. Tapi boleh kita jeda sejenak ya Pak ya. Kita akan lanjut kembali membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast TV Show. Kita akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai profesionalisme guru PAI Pendidikan Agama Islam di abad 21 bersama dengan Bapak Adlan, Kaprodi dari PAI UMJ. Ya Pak ya, ini guru agama Islam ini sangat penting sekali, profesi yang mulia. Betul. Karena mengajarkan pendidikan agama Islam yaitu landasan yang paling dasar sekali ya Pak ya, untuk dimiliki, dikuasai oleh para siswa, para anak didik itu untuk nantinya menjalani kehidupannya begitu ya Pak ya. Nah, sekarang ini yang menjadi perhatian juga adalah teknologi, kompetensi guru agama Islam agar bisa menguasai teknologi. Jangan sampai muridnya ini justru yang lebih canggih. Oh, ternyata gurunya nggak tahu gitu. Betul. Karena kan tidak hanya sekedar pengetahuan agama aja, tapi juga ada teknologi yang harus juga disesuaikan dengan kemampuan guru. Itu tadi bagaimana Pak? Seperti apa? Iya, teknologi itu sebenarnya kan alat bantu ya untuk mempermudah penyampaian materi sebenarnya. Iya. Jadi kembali lagi ya guru itu sebenarnya yang kurikulum sebenarnya. Tadi teknologi itu alat bantu saja. Namun seiring perkembangan zaman, teknologi ini sangat efektif sekali untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Ya, kalau di internet ya, aplikasi pembelajaran ataupun di dalam aplikasi learning management system itu banyak yang bisa digunakan oleh guru yang memang itu disediakan gratis oleh internet gitu ya. Nah, tetapi juga teknologi sekarang banyak digunakan ya dalam bidang pendidikan, contohnya artificial intelligence (AI) ya. Ini juga sekarang sudah banyak menggunakan AI untuk dalam bidang proses pendidikan ya, proses pembelajaran. Nah, teknologi ini kita juga tidak anti ya, tapi juga kita juga harus melek gitu ya. Jangan sampai tadi kata Mbak Pini, jangan sampai siswanya lebih pintar daripada gurunya gitu kan. Lalu bagaimana peran lembaga pendidikan pencetak guru gitu ya. Maka kita berusaha bagaimana di dalam kurikulum itu menyisipkan teknologi di dalam bidang pendidikan. Selain mata kuliah, kita juga memberikan pelatihan, workshop terkait dengan penguatan digital, penguatan teknologi terhadap keterampilan mahasiswa. Untuk menunjang kemampuan mahasiswa di bidang teknologi pendidikan, kita juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berbasis teknologi. Contohnya media pembelajaran berbasis AI, artificial intelligence. Bagaimana penyampaian materi melalui AI itu bisa memberikan motivasi, memberikan minat, dan tentunya membuat efektivitas pembelajaran lebih meningkat. Kalau efektivitas pembelajaran meningkat, maka hasil belajar juga akan meningkat. Nah, ini yang saya kira sebagai lembaga pencetak guru, kita harus berusaha memberikan bagaimana mahasiswa kita, lulusan kita nanti ke depannya itu akan mampu bersaing ya, bagaimana mengajar di zaman abad 21 ini. Karena memang di Indonesia, khususnya di Jakarta, di sekitaran kita juga sudah banyak kampus-kampus ya yang menyelenggarakan prodi khususnya pendidikan agama Islam. Nah, kita mencoba bagaimana berinovasi lalu berkreativitas menghasilkan lulusan yang kira-kira bedanya lulusan kita itu apa gitu. Itu. Nah, lalu juga bicara tentang teknologi ya. Tadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya seperti Google Classroom itu ya, itu saya juga pernah menggunakan media sosial sebagai bahan pembelajaran, katakanlah YouTube, lalu juga Instagram, TikTok. Jadi kita juga tidak anti terhadap media sosial itu. Jadi media sosial itu kita harus bisa menyesuaikan
apa sih tren yang ada di mahasiswa gitu, sehingga tren itu membuat dia lebih enjoy ketika belajar. Nah, jadi memang kita memanfaatkan media sosial sebagai alat proses pembelajaran. Karena begini, ada pesan ya dari Ali bin Abi Thalib itu, kata Ali bin Abi Thalib itu, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamani ghaira zamanikum. Apa kata Ali? Didiklah penerus anak-anakmu, persiapkanlah anak-anakmu di masa yang akan datang, karena mereka hidup bukan di zaman kamu, mereka hidup di zaman yang sekarang. Karena zaman sekarang beda dengan zaman dahulu, cara mengajar beda. Kalau zaman dahulu mungkin lebih tradisional gitu ya. Nah, kalau mengajar ya menggunakan metode ceramah, menyampaikan pesan, selesai, gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang sudah berbeda, zaman teknologi ini. Kita bisa memanfaatkan apapun itu ya, bukan hanya teknologi ya, tapi juga bisa menggunakan literasi ya. Literasi itu dalam perspektif lama itu hanya membaca, mendengar, lalu menuliskan. Nah, tetapi ada sekarang literasi data. Nah, jadi bagaimana guru PAI yang notabene-nya lebih cenderung kepada keilmuannya sebagai ustadz gitu ya, atau sebagai guru PAI atau di madrasah, itu harus juga melek dengan literasi. Literasi data, bagaimana coding tadi, big data. Big data ini penting untuk guru-guru PAI. Bagaimana kita memanfaatkan internet itu untuk data kita, untuk kita sampaikan kepada siswa. Nah, itu literasi data. Ya, kedepannya saya kira coding juga ya. Bagaimana teknologi itu bisa membantu ya proses. Saya bilang begini ketika mengajar itu, ada mata kuliahnya pembelajaran yang di dalamnya itu ada inovasi. Apa yang Anda lakukan ketika nanti Anda menjadi guru, lalu Anda melakukan inovasi gitu terhadap proses pembelajaran? Bisa nggak kita menemukan sebuah misalkan aplikasi yang bisa mendeteksi kesalahan orang dalam membaca Al-Quran misalkan, kalau mata pelajaran Al-Quran hadis gitu. Itu kan saya bilang menarik gitu. Saya bilang. Jadi kita baca Quran, lalu dengan menggunakan aplikasi gitu ya, dia bisa mendeteksi tajwidnya salah gitu, makharijul hurufnya salah gitu, bukan salah, kurang tepat gitu ya. Nah, itu kan saya kira menarik, saya bilang itu. Kalau aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam sudah banyak ya ditemukan. Kenapa kita tidak mencoba untuk sesuatu yang baru begitu? Misal itu ya pemikiran saya gitu. Atau ada aplikasi yang lain gitu yang memudahkan. Kalau aplikasi sholat mungkin sudah ada aplikasi sholat. Al-Quran gitu. Iya. Hadis juga ya. Iya, hadis itu ada maktabah syamilah gitu kan. Ada juga banyak sekali sebenarnya. Nah, ini ya tadi dengan adanya teknologi mempermudah kita sebenarnya, Mbak Vini. Jadi bisa saling bersinergi itu bersinergi tadi ya. Dan menciptakan sesuatu yang baru sehingga menarik ini proses pendistribusian ilmunya itu dari guru ke peserta didik. Baik, Pak Adlan, ini yang tidak kalah penting juga. Ini berarti untuk pendidikan agama Islam ini terbuka ya, untuk tidak hanya dari kalangan pesantren saja, tapi dari sekolah umum juga bisa ya. Kita inklusif seluruh jenjang pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah atas ya, baik dia dari lembaga pendidikan Islam ataupun lembaga pendidikan umum, kita inklusif semuanya masuk. Bahkan Mbak Pini, mohon maaf, di kita itu ada mahasiswa yang mohon maaf penyandang disabilitas, dan itu kita mencoba untuk bisa memberikan pendidikan inklusif buat teman-teman kita yang memiliki kekurangan ya. Ada beberapa. Jadi ada untuk
tadi itu pendidikan inklusifnya itu Inklusif. ya, untuk inklusif. Iya. Baik, ini menarik sekali Pak Adlan. Kita akan membahasnya pemirsa setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai profesionalisme guru PAI di era abad 21 ini. Nah, tadi yang menarik itu ternyata di PAI jurusan Pendidikan Agama Islam UMJ ini juga terbuka bagi teman-teman mahasiswa yang dari kalangan disabilitas ya Pak. Yeah. Jadi kita membuka kesempatan kepada semua kalangan. Nah, ini pembelajarannya seperti apa nih agar teman-teman disabilitas ini juga merasa diwadahi ya, diperhatikan. Betul. Dan juga bisa haknya terbuka ya, peluangnya dan haknya tersampaikan. Ya, terima kasih Mbak Pini. Ya, memang pendidikan itu kan hak segala bangsa ya. Nah, maka kita sebagai lembaga pendidikan terbuka untuk siapa saja. Yang penting memenuhi syarat secara administratif ya. Nah, ada beberapa mahasiswa kita yang menyandang disabilitas tadi. Tapi dilihat apa ya kekurangannya. Tapi yang pengalaman kita di prodi PAI itu, terutama mereka yang tunanetra ya, istilahnya saya sebut itu, yang tunanetra, mereka tidak bisa melihat. Ada yang bisa melihat tapi yang awas dia, mungkin istilahnya ya. Nah, untuk proses pembelajarannya mereka normal seperti biasa. Mereka gabung dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Hanya saja mereka ketika menulis terkendala ya. Tapi juga mereka bisa compatible dengan tugas-tugas ya. Bahkan nulis skripsi juga mereka bisa. Karena dibantu dengan teknologi tadi, Mbak. Pakai apa tuh, Pak? Jadi kalau mereka main HP itu, Mbak. Handphone. Itu handphonenya itu ada voice note-nya itu bisa ngomong gitu. Saya juga baru tahu itu. Mereka ngetik. Nah, tapi kalau nulis di laptop, kadang-kadang mereka pakai volunteer. Nah, yang paling menariknya lagi, teman-teman yang penyandang disabilitas itu teman-temannya sangat welcome, Mbak. Bahkan temannya itu bareng-bareng membantu gitu loh. Tidak mengucilkan dengan keadaannya begitu, tapi membantu ya? Iya. Bahkan sih sudah ada yang lulus, Mbak, dengan IPK tinggi loh. Dengan IPK tinggi ya. Jadi dia kalau nulis itu, kalau dia masih bisa mengetiknya dengan tadi voice note, di laptop juga bisa disetting. Nah, kalau yang tidak pas nanti dia membantu orang lain untuk membacakan. Nah, jadi kalau dia berkomunikasi masih bisa. Jadi tergantung bagaimana kekurangannya ya, yang disabilitasnya. Jadi insya Allah kita ada beberapa dosen yang memang expert di bidang itu. Nah, jadi ada mata kuliah kita itu memang khusus bagaimana mengajarkan pembelajaran PAI untuk difabel. Untuk difabel. Iya. Jadi kita diajarkan untuk itu. Masya Allah. Kita tidak bisa memprediksi siswa kita itu semuanya normal. Kan tidak ada orang yang mau itu, tapi kan kita harus persiapkan bagaimana orang-orang yang memiliki kekurangan itu haknya terpenuhi dalam aspek pendidikannya. Dan ternyata mereka punya semangat yang tinggi ya. Semangat yang tinggi. Yang mana itu jadi cambuk juga untuk teman-teman lainnya merasa semakin termotivasi karena mereka dengan keterbatasannya semangat dan nggak menjadikan itu sebagai hambatan. Betul. Masa kita nih nggak semangat nih gitu. Betul, Mbak Pini. Iya, jadi saling bantu-membantu itu tadi ya. Ada berapa mahasiswa Pak kira-kira? Yang lulus kemarin 1 di masa saya ya, yang saya tahu. Terus sekarang yang masih sedang kuliah itu di semester 5 ada 1. Dan juga kita selain tadi proses pembelajarannya juga memperhatikan ya kebutuhan mahasiswa disabilitas. Termasuk juga sarana prasarana, Mbak Pini. Kita memudahkan mereka. Kita sesuaikan juga dengan ramah tamah lah istilahnya, ramah terhadap disabilitas. Jadi kita menyediakan sarpras-sarpras yang memang digunakan untuk teman-teman kita ya yang penyandang disabilitas. Baik. Itu. Artinya PAI UMJ ini memfasilitasi untuk bisa terus berkembang teman-teman disabilitas ini.
Baik. Nah, ini terkait juga keilmuan untuk agama Islam itu sendiri. Tentunya kan ini sebagai langkah awal ini kan ada mahasiswa baru yang dari kalangan pesantren, ada yang dari umum gitu kan. Ini kan berarti ada basic knowledge nih pendidikan agama Islam yang harus dikuasai oleh calon pendidik agama Islam. Nah, mereka apa saja sih bidang agama Islam, ilmu agama Islam apa saja yang harus mereka kuasai nih agar mereka kan nanti bisa nih tahu ilmu agamanya kan, jangan sampai jadi guru agama Islam, tapi ternyata loh kok ini nggak tahu tentang apa kaidah-kaidah agama Islam. Nah, ini apa saja tuh Pak yang dipelajari nantinya? Iya, keilmuan itu ada di dalam kurikulum, yang mana kurikulum itu sederhananya mata pelajaran ya. Jadi kalau PAI Mbak ini, kalau pendidikan agama Islam di sekolah umum itu beda mata pelajarannya dengan PAI yang ada di madrasah. Jadi kalau PAI di sekolah umum itu menjadi satu satu komponen yang utuh, yaitu pendidikan agama Islam. Jadi dia terintegrasi di situ semua. Tapi kalau PAI di madrasah itu dibagi menjadi beberapa mata pelajaran, Mbak Vini, di madrasah. Terutama kalau kita mau melihat mata pelajaran itu, sekarang Kementerian Agama itu mengeluarkan regulasi terbaru Mbak Vini, KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Nah, ini untuk ya Kementerian Agama, dan juga kita karena kita adalah organisasi Muhammadiyah Mbak Vini, kita juga mengikuti kebijakan yang ada di Perserikatan Muhammadiyah, terutama di Majelis Litbang Dikti Muhammadiyah, dan juga di berbagai kementerian ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek Dikti. Nah, yang ingin saya tekankan di Kementerian Agama, KMA 183 tahun 2019 itu PAI di madrasah terbagi menjadi beberapa mata pelajaran Mbak Vini. Pertama ada akidah akhlak, ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada sejarah kebudayaan Islam. Kalau nanti dia menjurus, ada tafsir sekarang di situ Mbak Pini. Tafsir, ada tafsirnya nanti konsentrasi tafsir Quran, ada tafsir hadis. Nah itu dia kalau di madrasah. Jadi profil lulusan kita, kalau dia nanti mau ngajar di sekolah umum, keempat mata pelajaran tadi jadi satu Mbak Pini. Iya. Nah kalau dia sekolah umum SD, SMP, SMA cukup satu. Ya. Nah sekarang itu PAI yang dipekerti namanya. Itu kalau di sekolah umum. Tapi kalau di madrasah maka tadi terbagi tadi. Dipecah-pecah lagi jadi mata pelajaran. Tapi dia harus menguasai itu semua ya. Menguasai itu. Nah itu ilmu terkait dengan ilmu core keilmuan ya, core keilmuan prodinya. Kita juga di prodi mengembangkan kemampuan mahasiswa terkait dengan ilmu-ilmu yang lain tadi Mbak Pini. Jadi kalau di dalam kurikulum itu ada bahan kajian ya, bahan kajian, yang mana bahan kajian ini Mbak Pini itu disusun berdasarkan profil lulusan kita. Profil lulusan. Nah profil lulusan inilah Mbak Pini yang membedakan antara lulusan PAI di UMJ dengan lulusan PAI di perguruan tinggi lain. Apa tuh Pak? Nah, kalau di UMJ itu ada 6 profil lulusannya PAI-nya. Oh, ada 6. Apa tuh? Pertama itu terutama ini adalah profil utamanya ya, sebagai pendidik. Ya, pendidik sebagai ya, guru PAI atau guru PAI di madrasah tadi. Ini profil lulusan. Yang kedua, dia sebagai asisten peneliti Mbak ini. Jadi sekarang di kementerian ya khususnya itu banyak membutuhkan lulusan-lulusan ya dari PAI untuk dijadikan asisten peneliti. Nah ini saya kira peluang ya bagi lulusan PAI kita, ternyata tidak mesti jadi guru. Nah profil utamanya iya guru, tapi saya guru, tapi ada profil pendukung. Ada cabangnya jadi 6 ya. Iya. Jadi ternyata luas ya cakupannya. Luas. Atau mungkin bisa double job juga ya, selain jadi guru bisa sambil jadi asisten peneliti itu tadi. Ya, kalau memungkinkan bisa Mbak Bini. Dan ada 4 tapi ada konsekuensinya Mbak Bini. Apa tuh, Pak? Semakin banyak profil lulusannya, maka nanti semakin banyak ilmu diberikan. Iya, itu konsekuensinya. Nah, inilah yang dibutuhkan dari teamwork
ya. Nah, pengelola prodi bagaimana bisa mengemas orang berbagai skill yang dia miliki, otomatis kan harus dibarengi dengan kemampuan yang lain. Iya, ilmu-ilmunya harus diberi semua itu. Tadi kedua ada asisten peneliti. Nah, yang 4 ini nih apa nih? Saya penasaran juga nih, tapi boleh nih Pak Adlan, biar makin penasaran, simpen dulu ya Pak Adlan ya. Siap, Mbak Bini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast TV Show. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita lanjut membahas mengenai profesionalisme guru pendidikan agama Islam di abad 21 ini ya Pak ya. Nah, jadi ternyata ini lulusan-lulusan PAI nggak cuma hanya bisa menjadi guru agama Islam. Ada 6 profesi nih ya yang meluas ya Pak ya. 6 profil lulusan. Lulusan dari PAI ini diantara tadi guru agama Islam, terus asisten peneliti. Nah, yang 4 lagi apa nih Pak? Yang 4 lagi ada pengembang bahan ajar. Pengembang bahan ajar. Jadi selain dia jadi guru, dia bisa jadi penulis buku pelajaran. PAI, iya, buku pelajaran. Pelajaran PAI. Kan tidak semua orang bisa nulis. Betul. Tidak semua guru bisa nulis kan. Nah, maka ada yang jago ngomong aja. Ada gitu. Ngomong aja tapi nulis enggak. Nah, maka kita berusaha bagaimana lulusan kita itu bisa sebagai pengembang bahan ajar. Sebagai penulis buku mata pelajaran ya PAI tadi. Kalau di sekolah umum, kalau di madrasah maka banyak buku-bukunya. Banyak lagi buku-bukunya ya. Nah, itu harapan kita mereka bisa menulis. Dari pengembang bahan ajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga karena Muhammadiyah ya, basicnya adalah dakwah amar ma'ruf, maka profil kita juga sebagai dai Mbak Vini. Sebagai dakwah ya Pak ya? Sebagai dakwah. Jadi guru PAI itu saya kira guru komplit lah itu ya. Selain mengajar dia juga berdakwah di masyarakat. Ketika diminta oleh masyarakat, kan asumsi guru PAI itu ustadz Mbak Vini. Iya. Harus siap jadi ustazah nih nanti ya. Ya, walaupun ustadz itu kan sebenarnya maknanya kan guru juga sebenarnya. Tapi ustadz di perspektif guru agama ya Pak. Masyarakat ustadz itu orang yang ceramah gitu kan. Nah, jadi kita harus berikan juga dai, dan kita juga sudah siapkan Mbak Pini kurikulumnya, bahkan kita berencana Mbak Pini untuk mencapai dai ini pendakwah sebagai profil lulusan, kita mencoba menstandarisasi lulusan profil kita. Lulusan kita akan standarisasi dakwah. Kalau di majelis ulama itu kira-kira ada standarisasi dai itu nasional. Nah, kita coba buat standarisasi dai yang mana nanti bisa bekerja sama dengan majelis tabligh, ya kan, atau majelis tarjih untuk memperkuat keulamaan itu. Jadi jangan bingung-bingung kalau cari dai-dai muda nih bisa dari lulusan PAI. PAI Mbak Bini. Oke. Nah, itu yang keempat. Itu yang keempat. Yang kelima apa Pak? Yang kelima itu Mbak Bini, kita juga profil lulusannya sebagai leadership manajerial. Jadi kita juga menyiapkan dia bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai seorang leader. Apakah leader di lembaga pendidikan yang disebut dengan kepala sekolah atau kepala madrasah, atau leader di perusahaan, atau leader, pokoknya kita siapkan mereka untuk sebagai pemimpin manajerial. Ini yang kelima. Dan yang terakhir Mbak Pini, ini sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Sunnah Rasul itu 10 pintu rezeki, 9-nya adalah entrepreneur Mbak Pini. Betul. Nah, kita memberikan lulusan profil PAI itu tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai pengusaha, entrepreneur Mbak Pini. Itu 6 profil lulusan yang kita lakukan, kita berikan kepada lulusan kita nantinya. Baik, jadi beragam ya. Jadi tenang ya, ini yang masuk nanti jurusan PAI ada banyak pilihan untuk jadi profesi apa saja. Tapi memang yang utama tadi adalah guru agama Islam. Guru agama Islam. Tadi 5 profesi lainnya juga tidak kalah mulia. Karena intinya itu adalah ada ilmu agama Islam yang nanti masuk di dalamnya juga kemudian disebarluaskan gitu. Baik Pak Adlan, nah itu tadi kan turunan dari prospek lulusan PAI gitu. Nah kira-kira kalau di PAI sendiri prestasi-prestasi apa aja nih yang udah pernah diraih, baik dari jurusannya, dari mahasiswanya ataupun juga dosennya gitu? Ya, prestasi itu kan ada akademik dan non akademik ya. Jadi kita sudah kumpulkan beberapa prestasi mahasiswa selama mereka kuliah di kita. Di antaranya ada yang pemenang lomba
panah nasional, Mbak. Juara 1. Wow, juara 1. Juara 1. Iya, iya. Panah nasional itu di PON itu ya. Saya lupa, tahunnya lupa, Mbak. Iya. Tapi itu mahasiswa saya dan saya pernah mengajarnya. Selain tahu ilmu agama Islam juga ini ya, Iya. dan akademiknya jago ya, Pak. Iya, Ya? Mbak. Iya. Nah, itu. Dan juga kita juga ada mahasiswa banyak, Mbak, yang hafiz 30 juz. Masya Allah. Bukan juz 30, Mbak ya. 30 juz. Beda juz 30. Kalau juz 30 satu juz jadi. Ya, itu saya berarti. Juz sama ya, Pak. Ini 30 juz, Iya, Mbak. 30 juz. Itu prestasi akademik. Iya. Non akademik. Banyak. Itu dapat beasiswa nggak, Pak, kalau lulus Nah, ini 30 dia. juz? 30 juz, Mbak. Ini di UMJ itu dapat beasiswa full. Mudah-mudahan SK-nya masih berlaku. Amin. Iya, 30 juz full. Jadi berjenjang, Mbak Vini. Ada yang hafiz 2 juz, 3 juz, 4 juz sampai 30 juz itu ada ada persentase beasiswanya. Iya, iya, iya. Nah, dan Ada setorannya juga nanti, Pak ya. ada. Mau setoran nih udah hafal 1 juz. Betul, dan 5 dites. juz, dites lagi. Pertama syaratnya ada sertifikat 30 juz. Oh, dapat nanti Ya. sertifikatnya. Lalu kita tes. Dan itu saya pernah ngetes baik online atau offline. Itu mereka ketika disambung ayat mau di atas, bawah, kanan, bawah, itu mereka memang hafal, Mbak Pini. Bahkan kalau online itu mereka saya bilang tutup matanya gitu. Iya. Pakai penutup gitu kan. Saya tes bacakan Al-Qur'annya ayatnya. Dengarkan, ya. Mereka lanjutkan. Lanjut ya. Luar biasa saya bilang, ini saya iri dengan orang-orang begini. Nah itu Keren. ada juga, Mbak Penny, Ya. prestasi kita itu mahasiswa kita sekarang ini kita dorong untuk pembicara di conference internasional. Internasional. Iya, jadi mereka sekarang ini kita dorong untuk pertama mereka submit paper di event-event conference. Jurnal itu, Pak? Atau tidak harus jurnal? Tidak harus jurnal, tapi memang papernya artikel ya. Kalau jurnal nanti mungkin ada reviewer segala, walaupun di conference internasional atau seminar itu juga call paper dia. Akan nanti outputnya juga bakalan jadi jurnal. Nah, mahasiswa kita itu kita coba ketika di dalam proses perkuliahan, Mbak Pini, bagaimana perkuliahan itu menghasilkan paper di conference internasional. Itu bisa dari mahasiswa semester berapa, Pak? Yang ikut? Nah, yang ikut pertama dari mahasiswa semester 3 kita coba. Ada. Jadi ada satu orang dosen yang kita memang tugaskan untuk memberikan pengayaan kepada mahasiswa agar tadi sebagai narasumber atau pembicara dalam konferensi internasional. Dan juga ya semester 3 ke atas lah ya, terutama mahasiswa yang tingkat akhir, Mbak Pini. Itu yang mereka menulis skripsi, tapi nanti output skripsinya itu kita coba publish di konferensi internasional, dan banyak sudah yang mahasiswa. Ya. Dan mereka kalau bicara tentang kesan ya, mereka itu sangat senang. Gugup gitu biasa ya, orang pakai bahasa Inggris gitu ya. Ini dalam rangka internasionalisasi program, Mbak Vini. Jadi kita bukan hanya di dalam kandang aja jago, tapi kita di untuk luar juga jago di luar juga jago. Iya. Karena harapan kita nanti guru lulusan PAIUMJ tidak hanya mengajar dalam negeri, Mbak Bini. Iya, bisa keluar negeri. Bisa keluar negeri. Jadi pengajar agama Islam, misalnya murid Indonesia di luar negeri. Bisa. Iya. Nah, harapan kita begitu, makanya kita perlu kolaborasi internasional. Iya. Nah, untuk dosennya ini, apakah ada dosen dari tokoh-tokoh yang terkenal ataupun mungkin juga lulusannya, Pak? Bagaimana? Ya, dosen-dosen kita tuh ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Dosen kita tuh ada salah satunya guru besar, banyak ya guru besar ya. Dosen-dosen mengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam itu ada Prof. Masito, itu mengajar. Ada Profesor Armai Arif, kalau kenal beliau dulu Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia, saya kira tokoh lah ya. Ada juga Buya Amirsah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Ya. Itu ngajar juga di PAI, Mbak. Ini. Iya. Jadi benar-benar dari ahlinya yang benar-benar. Iya, ada Dr. Saiful Bahri LCMA. Itu alumni dari Mesir. Ada Hilali Basya PhD, ya.
Nah, itu dari luar negeri. Dalam negeri saya kira kita sudah banyak yang dokter lah ya. Kalau presentasinya sudah 70%, 80% dokter, tinggal sedikit lagi yang belum dokter. Ya, di PHI itu ada dosennya 17 tetapnya 17. Di home base-nya. Tapi di UPPS itu kan kita bisa banyak dosen yang mengajar gitu ya. Ya. Baik. Kalau kerjasama Pak, apa saja Pak yang selama ini sudah dijalin dengan pihak apa saja? Kerjasama kita jalin terutama mitra dengan sekolah ya, baik dengan madrasah atau sekolah. Jadi kita menjalin kerjasama dengan sekolah untuk pengimplementasian ilmu, karena ada mata kuliah kita itu yang disebut dengan PPL, praktek pengalaman lapangan. Nah, itu sekolah-sekolah mitra kita. Selain kita kerjasama dengan sekolah-sekolah baik yang di dalam negeri, dan kedepannya kita akan coba untuk bekerja sama sekolah yang ada di luar negeri. Dan itu sudah terjadi, Mbak. Mahasiswa kita sudah ada yang PPL dan KKN di Thailand. Di Thailand, baik ya. Sudah ada. Baik, nah Pak Adlan, ini nggak terasa, ini rasanya masih pengen banyak hal yang ingin dibahas ya. Namun kita sudah sampai di penghujung waktu nih Pak Adlan. Pak Adlan, boleh kasih kesimpulan Pak Adlan tentang profesionalisme guru PAI di abad 21 dan juga ajakan ini bagi penonton yang ingin bergabung belajar di PAI seperti apa, silahkan. Ya, untuk menyimpulkan profesional guru PAI di kesempatan yang ini, saya kira sangat sulit ya untuk menyimpulkannya, Mbak Pini. Saya kira bagi calon mahasiswa, kami siap menghantarkan masa depan Anda, cita-cita Anda, ya, menghantarkan impian Anda, maka segera bergabung ke Prodi PAI Agama Islam, Mbak Pini. Saya kira begitu, Mbak Pini. Baik, terima kasih banyak Pak Adlan. Ya, sama-sama, Mbak Pini. Pak Adlan. Mbak Pini juga sukses. Ya, terima kasih. Baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga informasi langsung dari Kaprodi PAI UMJ, yaitu Bapak Adlan Fauzi Lubis MPDI. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, dan juga memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa betapa mulia sekali peran dari tenaga pendidik ataupun guru pengajar agama Islam ini. Dan bagi pemirsa yang bergabung, tadi sudah dijelaskan ingin bergabung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adlan, bisa langsung saja menghubungi tadi bagian pendidikan agama Islam dari UMJ. Dan saya Vini Auliani beserta Pak Adlan, juga seluruh kerabat kerja yang telah bertugas membantu terselenggaranya acara ini, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan selalu podcast TV Show TV Muhammadiyah hanya di TVMU TV Muhammadiyah. Akhir kata, nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.